Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki macam-macam budaya pada masing-masing daerahnya yang terdiri dari pakaian adat, lagu daerah, tarian adat, bahasa daerah, rumah adat, alat musik daerah, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda atau seni sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Kansana Diro, NIM 18021002049. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai kearifan lokal budaya Indonesia yang dikaitkan dengan konsep fisika. Namun sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan etnoscience, apa sih yang dinamakan dengan etnofisika. Maka simak video berikut ini. Berbagai nilai-nilai kebudayaan suatu daerah dapat kita pelajari secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan, yaitu etnoscience. Etnoscience adalah ilmu pengetahuan yang dipercayai dan dimiliki oleh suatu daerah tertentu yang tidak dijumpai di daerah lainnya, yang melebur menjadi satu dalam adat istiadat atau kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini diketahui berasal dari nenek moyang terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun. Fisika merupakan salah satu ranah etnoscience yang artinya ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai berbagai fenomena alam. Tanpa kita sadari, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang menerapkan konsep fisikal yang menjadi suatu kebudayaan masyarakat, sehingga fisika pun tidak lepas dari budaya. Istilah baru dalam fisika yang mengkaitkan budaya kearifan lokal dengan konsep fisika disebut etnofisika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis konsep fisika apa saja yang terdapat pada pengolahan pasca panen bawang merah di daerah Probolinggo. Sebelumnya, kita harus tahu mengenai sejarah singkat dari bawang merah. Bawang merah berasal dari daerah Asia Tengah, tepatnya di daerah sekitar India, Pakistan, sampai Palestina. Sebutan nama bawang merah di kalangan internasional disebut dengan shallot, sedangkan nama ilmiah untuk bawang merah dikenal dengan Allium ascalonicum. Di Indonesia hanya beberapa tempat tertentu saja yang dapat ditanami bawang merah. Terdapat 10 besar daerah sentra produksi bawang merah di Indonesia, salah satunya di daerah Probolinggo. Jika kalian tahu, tanaman bawang merah ini lebih banyak dibudidayakan di daerah dataran rendah, beriklim kering dan suhunya panas dengan cuaca yang cerah. Untuk menghasilkan kualitas bawang merah yang baik, perlu kita tahu mengenai pengolahan pasca panen bawang merah. Bagaimana saja sih pengolahannya? Yang pertama yaitu panen, pengeringan awal, pengeringan lanjutan, pembersihan, sortasi, pemotongan daun, grading, pengemasan, penyimpanan, dan juga distribusi. Namun kali ini kita akan membahas mengenai proses pengeringan dan juga penyimpanan pada bawang merah. Pengeringan awal dilakukan dengan cara dijemur di atas panas terik matahari selama 7-9 hari. Tujuannya untuk melayukan dan menguapkan air pada daun dan umbi. Ketika malam hari, pengeringan bawang merah ini dilakukan dengan menutupinya menggunakan penjaga bambu yang dibuat melengkung. Tujuannya untuk mengatur keluar masuknya udara sehingga tidak membuat bawang merah ini menjadi busuk. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan lanjutan ini dilakukan di gudang dengan proses pengasapan selama 12 jam sampai umbi sudah cukup kering yang dijadikan sebagai bibit bawang merah. Penyimpanan. Penyimpanan umbi bawang merah ini disimpan di gudang dan diletakkan di para-para dengan posisi menggantung. Ketika proses penyimpanan inilah suhu ruangan penyimpanan diatur sebesar 25-30 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70%. Lalu, apa saja sih nilai-nilai kearifan lokal pada pengolahan pasca panen bawang merah? Yang pertama, budidaya bawang merah di daerah Probolinggo ini memiliki varietas unggul yaitu biru lancor. Makna filosofis dari biru lancor ini, biru diartikan sebagai penanda warna. Namun karena kebanyakan masyarakat Probolinggo ini orang Madura sehingga menyebutkan warna hijau sebagai warna biru. Sedangkan arti kata lancor di sini adalah arit berbilah panjang dan tidak melengkung. Sehingga biru lancor ini diartikan sebagai
Daun yang varietasnya berwarna hijau dengan bentuk yang panjang, tidak melengkung dan mengacungkan ke atas. Yang kedua, selain memiliki varietas yang unggul, biasanya masyarakat Probolinggo ini dalam mengelola bawang merah yang ramah lingkungan dengan menerapkan penggunaan kelambu nilon. Kelambu nilon ini dipercayai oleh petani bawang merah di Probolinggo, yaitu untuk mengendalikan hama seperti ulat bawang merah di musim kemarau maupun musim penghujan. Dan penggunaan kelambu nilon ini berfungsi sebagai respirasi tanaman dan mengurangi intensitas cahaya matahari sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan umbi bawang merah yang baik. Selain kearifan lokal, pengolahan pasca panen bawang merah ini juga berkaitan dengan konsep fisika loh. Lalu konsep fisika seperti apa saja yang terdapat pada pengolahan pasca panen bawang merah? Mari kita simak. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengolahan bawang merah yang yaitu pada proses penjemuran, pengasapan, dan juga penyimpanan bawang merah. Di mana ketiga proses inilah berkaitan dengan konsep fisika mengenai suhu dan juga kalor. Yang pertama, keadaan panas dan dingin pada suatu benda dapat dibedakan oleh adanya suhu, di mana suhu inilah dapat diukur dengan menggunakan termometer. Semakin benda dalam keadaan panas, maka akan semakin tinggi suhunya, dan sebaliknya, semakin benda dalam keadaan dingin, maka akan semakin rendah suhunya. Perubahan suhu pada benda akan menjadi panas dan dingin diikuti dengan perubahan bentuk atau wujudnya. Contohnya saja bisa kita lihat pada proses penjemuran dan juga penyimpanan bawang merah. Pada proses pengeringan bawang merah dilakukan dengan cara dijemur, yang mana pada proses ini sangat bergantung pada cuaca lingkungan sekitar. Ketika musim kemarau, maka udara akan terasa panas, sedangkan pada musim hujan, maka udara akan terasa dingin. Selanjutnya, konsep suhu dan kelembapan udara juga dapat kita ketahui pada penyimpanan bawang merah, di mana penyimpanan bawang merah ini dilakukan di gudang. Penyimpanan umbi bawang merah dijadikan sebagai benih yang tujuannya agar benih itu tetap mempertahankan mutunya yang baik untuk musim tanam yang akan datang. Penyimpanan bawang merah inilah dilakukan dengan suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara sekitar 60% sampai dengan 70% sehingga menghasilkan susut bobot pada bawang merah ini sebesar 25% sampai dengan 35%. Di mana suhu dan kelembapan udara inilah sangat berpengaruh pada proses susut bobot dan kualitas bawang merah. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai kalor. Energi yang dipindahkan karena adanya perbedaan suhu dari satu objek ke objek yang lainnya disebut dengan kalor. Adanya pengaruh kalor ini terhadap perubahan wujud atau suhu benda digunakan untuk menentukan besar kalor yang diserap oleh suatu zat, di mana kalor ini dapat menyebabkan benda mengalami pemuaian jika mengalami kenaikan suhu. Pemuaian merupakan perubahan ukuran suatu benda baik dari panjang, luas, volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Jika dikaitkan dengan pengolahan bawang merah ini lebih memfokuskan pada pemuaian benda padat. Umumnya ketika dipanaskan zat padat akan memuai dan ketika didinginkan zat padat akan menyusut. Di mana pemuaian pada benda padat ini terbagi menjadi tiga, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Pada proses penjemuran bawang merah ini terjadi pengurangan kadar air yang dapat menyebabkan perubahan volume. Umbi yang awalnya berbentuk lonjong, kemudian setelah dikeringkan, umbi tersebut akan bertambah besar, menjadi bulat berisi atau padat. Dari sinilah dapat diketahui bahwa perubahan bentuk bawang merah ini menjadi besar karena adanya pengaruh panas atau kalor dan juga kenaikan suhu. Ketika musim kemarau, keadaan lingkungan maka akan terasa panas, sehingga saat bawang merah itu dijemur akan bersuhu tinggi. Hal tersebut berpengaruh terhadap proses bertambah besarnya umbi bawang merah yang akan semakin cepat.
Namun jika keadaan musim itu penghujan, maka keadaan lingkungan akan terasa dingin dan mengakibatkan benda itu bersuhu rendah, sehingga proses bertambah besarnya umbi akan semakin lama. Dapat diketahui, persamaan kalor yaitu Q sama dengan N kali C kali delta T. Bisa juga sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. Kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk berubah wujud dinamakan sebagai kalor laten, yang besarnya bergantung dari jenis zat, di mana persamaan kalor laten ini diketahui Q sama dengan M kali L. Kalor sebagai suatu bentuk energi dapat berpindah tempat loh, dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas ini ditransfer dari suatu tempat ke tempat yang lainnya melalui 3 proses, yaitu secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Pengeringan bawang merah berlangsung dikarenakan adanya perbedaan tekanan uap air dalam bawang merah dengan tekanan uap air di lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses penguapan yang disebabkan oleh kalor laten atau kalor uap. Kalor laten atau kalor uap ini terjadi karena perbedaan tekanan yang menyebabkan uap air ini meninggalkan butiran-butiran bawang merah, di mana panas yang diserap oleh bawang merah ini selama proses pengeringan berada dalam suhu yang konstan. Selain itu, proses pengeringan dengan cara dijemur juga termasuk dari salah satu proses perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ini merupakan salah satu peristiwa perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara, misalnya saja pancaran dari sinar matahari. Kalor yang berasal dari matahari akan dipancarkan secara langsung oleh pada bawang merah ke segala arah oleh sumber panas dan akan mengalir ke segala arah agar proses pengeringan bawang merah ini dapat merata. Selain proses pengeringan dengan cara dijemur, juga terdapat proses pengeringan dengan pengasapan yang berasal dari kayu atau sekam. Pembakaran kayu dan juga sekam inilah akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan menghasilkan panas. Sehingga pada proses pengeringan dengan cara dijemur menuju ke pengasapan bawang merah ini mengalami perpindahan kalor secara radiasi dan juga konveksi. Pengasapan ini juga dipengaruhi oleh suhu loh. Pengaturan suhu pada proses pengasapan ini diatur sebesar 35-45 derajat Celcius untuk mencapai kadar air bawang merah sebesar 25-30%. Jika pengeringan bawang merah ini berada pada suhu tinggi, dapat menyebabkan struktur kimia dan fisik produk bawang merah ini menjadi rusak karena perpindahan panas dan juga massa air itu dapat merubah struktur selnya. Sedangkan jika pengeringan ini dilakukan di bawah 35 derajat Celcius, maka akan menyebabkan adanya mikroba dan jamur yang merusak bawang merah, sehingga daya awet pada bawang merah ini menurun, mutu produk juga menurun, serta memperpanjang masa. Wah, ternyata banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan setelah menonton video sebelumnya. Bukan hanya konsep fisika saja pada pengolahan pasca panen bawang merah mengenai materi suhu dan kalor, namun kita juga bisa mempelajari mengenai nilai-nilai kearifan lokal pada proses pengolahan pasca panen bawang merah. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.